Thumma qala hafizahullahu ta'ala dukhulul qaryah, masuk ke kota. Ini menjelang akan masuk ke tempat yang dia mau datangi. Misalnya dari Makassar ke Bantaeng misalnya. Maka ketika dia sudah melihat kabupatennya, sudah akan masuk, dia baca ini. Demikian pula sebaliknya. Kata beliau hafizahullah, lam yaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaryatan yuridu dukhulaha illa qala hina yaraha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kampung, suatu kota, kalau kita mungkin sekarang kabupaten, yang beliau hendak masuki kecuali beliau berkata ketika melihatnya. Jadi, kalau zaman dulu kan jelas ya, padang pasir, dari kejauhan sudah lihat kota. Nah, ketika dia sudah lihat kota yang dia akan mau datangi, dia baca ini. Kalau kita sekarang ya agak repot melihat jarak jauh karena rumah sudah di mana-mana. Setidaknya dia kan sudah tahu kapan sudah hampir mau masuk kabupaten ini, ya, tujuan akhir ya. Jadi ini bukan doa masuk kota, tapi kota yang dia akan yang dia tuju, kota yang dia akan tuju. Nah, ketika sudah dekat perbatasannya, dia sudah bisa baca zikir ini. Ya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlal, wa rabbal aradina wa ma aqlal, wa rabbas syayatini wa ma adlal, wa rabbar riyahi wa ma dharain. Nah, ya Allah, aku memohon, ya Allah, Tuhannya langit-langit yang tujuh, dan Tuhannya apa yang dinaungi oleh langit yang tujuh ini, semuanya. Ya, semua yang berada di bawah langit yang ketujuh, setiap tujuh langit. yakni masuk di dalamnya para malaikat, ya, dan kita selaku makhluk yang berada di bawah langit yang pertama. Wa rabbal aradina wa ma aqlal, dan Tuhannya bumi yang tujuh beserta semua yang ada di atasnya, yang ditanggung, yang membebani bumi tersebut. Kita, ya, sebagai penghuni salah satu bumi dari bumi yang tujuh tersebut. Ya, wa rabbal aradina wa ma aqlal. Kalau tujuh langit kan jelas ya, berlapis-lapis kan, langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Adapun bumi yang tujuh, bagaimana yang dimaksud dengan bumi yang tujuh? Ya, bumi yang tujuh sama seperti bumi yang langit langit yang tujuh juga berlapis-lapis. Cuman kalau langit yang antara setiap langit kan ada hawa, ada alam di antaranya. Ya, makanya kan ketika Mi'raj, di langit yang pertama beliau ketemu dengan nabi ini, langit kedua ketemu dengan nabi ini. Jadi ada alam di antara setiap langit tersebut. Nah, apakah ada juga alam di antara setiap bumi ini, antara bumi ketujuh dan bumi keenam, apakah juga ada alam di antaranya? Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa di antara bumi satu dengan bumi yang lain ada hawa, ada alam, dan ada yang mengatakan tidak, ini melekat dempet antara bumi satu dengan bumi yang lain, ya, lengket, tidak ada hawa di antaranya. Nah, dan berdalilkan dengan hadis tentang orang yang mengambil man akhadha qaida shibrin ardon tawaqahu yaumal qiyamah bisab'i aradin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, dia akan dikalungkan oleh Allah Ta'ala dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Maka ini dalil yang menunjukkan bumi ini 7 lapis, tidak ada hawa di antaranya, tidak ada celah di antaranya. Sementara zahir doa ini menunjukkan masing-masing bumi itu ada aklal, ada yang dia topang, ada yang berdiri di atasnya, menunjukkan zahirnya ada hawa. Wallahu alam bisawab. Ini dua pendapat di kalangan ahlul ilm. Wa rabbal aradina wa ma aqlal, dan Tuhannya 7 bumi serta apa yang dia tanggung, yakni apa yang berada di atasnya, masing-masing dari 7 itu. Wa rabbasy syayatini wa ma adlal, dan Tuhannya setan-setan beserta orang-orang yang dia sesatkan. Setan dan orang yang disesatkan oleh mereka itu semua Tuhannya adalah Allah Ta'ala. Wa rabbar riyahi wa ma dharain, dan Tuhannya angin wa ma dharain, yakni wa ma naqal, apa yang dibawa oleh angin berupa serbuk sari masalah dibawa oleh angin, atau apa yang diterbangkan oleh angin, ini semua masuk di sini, baik angin yang sifatnya rahmat maupun angin yang sifatnya azab. Ya. Wa rabbar riyahi wa ma dharain, Tuhannya angin dan Tuhannya semua yang dibawa oleh angin. Fa inna, ini semua pujian. Ya, dan ini salah satu dalil yang menunjukkan dianjurkan, disunnahkan sebelum meminta kepada Allah, memuji Allah dulu. Ya, puji Allah sebelum berdoa. Setelah dipuji,
Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah dengan pujian seperti ini, dengan pujian-pujian yang tersebut di sini, beliau kemudian berdoa, fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryati wa khaira ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kami memohon kepadamu ya Allah kebaikan kota ini, kampung ini, kabupaten ini, negara ini, provinsi ini yang kami mau masuki. Kalau dia pesawat terbang masalah, dia sudah lihat, oh ini sudah hampir masuk. Dia baca ketika di atas pesawat. Atau kalau dia kapal laut, dari jauh sudah kelihatan pelabuhannya, dia baca ketika sudah melihatnya. Nah, kami meminta kepadamu ya Allah kebaikan tempat kota yang akan kami masuki ini, dan kebaikan ahliha, kebaikan penghuninya, penduduknya. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan kota ini, keburukan penghuninya, dan keburukan yang terdapat di dalamnya. Keburukan yang terdapat di dalamnya. Baik, ini salah satu doa yang sangat agung yang selayaknya dibaca oleh seorang yang akan menuju suatu tempat, terkhusus kalau tempat tersebut adalah tempat yang bukan tempat dia bermukim. Karena kan kadang seorang itu memiliki dua tempat tinggal ya, dua rumah di dua kabupaten. Nah, maka kalau dia niatkan dua-duanya menjadi tempat tinggalnya, maka dua-duanya adalah dia mukim di situ. Ya, berarti ketika sampai ke sana itu dia juga tetap berstatus sebagai al-mukim, Adapun zikir ini zahirnya dibaca kepada tempat yang kita akan datangi safar. Wallahu alam, tapi tidak ada mani, ya, tidak ada larangan kalau dia ingin membaca juga zikir ini kepada kota yang dia akan datangi, walaupun mungkin di sana ada rumahnya tapi jarang dia di sana, lebih sering di rumah yang di sini masalah. Wallahu alam bisawab.